Sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan proses pengerjaan proyek kami yang berjudul Persepsi Mahasiswa Mengenai Kemacetan Terhadap Manajemen Waktu. Pada tahap awal, kami mulai dengan menentukan topik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa. Kami memilih tema kemacetan karena merupakan masalah yang sering mempengaruhi kehadiran dan pengelolaan waktu mahasiswa, terutama yang kuliah di kota besar. Kami merancang alur kerja proyek dan membagi tugas kepada masing-masing anggota tim. Langkah kedua, pembuatan poster. Untuk menarik perhatian dan menjelaskan inti dari proyek ini, kami membuat poster informatif. Poster ini memuat yang pertama, judul penelitian, kedua, tujuan proyek, ketiga, informasi singkat mengenai dampak kemacetan. Langkah ketiga, wawancara responden. Kami menghubungi beberapa mahasiswa dari berbagai jurusan dan semester untuk menjadi responden. Wawancara dilakukan secara langsung. Kami menanyakan hal-hal seperti yang pertama, seberapa sering mereka terjebak macet, yang kedua, bagaimana kemacetan mempengaruhi kehadiran dan aktivitas akademik mereka, yang ketiga, strategi apa yang mereka gunakan untuk mengatur waktu. Proses ini kami dokumentasikan dalam bentuk video sebagai data primer untuk proyek kami. Yang keempat, yaitu ada penyusunan artikel. Setelah wawancara, kami menganalisis hasilnya dan menyusun artikel ilmiah. Artikel ini berisi yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada metodologi yaitu wawancara, yang ketiga ada hasil dan analisis, yang terakhir ada kesimpulan mengenai persepsi mahasiswa. Nah, artikel ini kami susun dengan bahasa yang mudah dipahami, agar bisa diakses oleh semua kalangan. Langkah kelima, editing video wawancara. Video wawancara yang telah direkam kemudian kami edit agar lebih menarik dan informatif. Proses editing meliputi pemotongan bagian yang tidak relevan, penambahan subtitle, musik latar yang sesuai, sisipan bagan yang mendukung narasi video ini menjadi bagian dari presentasi visual proyek kami. Demikian proses pengerjaan proyek kami dari awal hingga akhir. Proyek ini tidak hanya memberikan wawasan baru tentang pentingnya manajemen waktu di tengah kondisi kemacetan, tapi juga melatih kami dalam kerja tim, wawancara, menulis, dan editing. Persepsi mahasiswa terhadap pengaruh kemacetan. Mahasiswa sendiri memiliki pandangan bahwa kemacetan memiliki dampak negatif terhadap aktivitas mereka, khususnya dalam hal ketepatan waktu. Nah, persepsi ini ditunjukkan melalui 2 poin utama. Yang pertama, terlambat. Mahasiswa merasa bahwa kemacetan menyebabkan mereka tidak dapat tiba tepat waktu di kampus atau tempat kegiatan. Yang kedua, menyita waktu. Selain keterlambatan, kemacetan juga dianggap membuang waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk hal produktif lainnya. Persepsi mahasiswa terhadap strategi kemacetan. Sebagai bentuk respon terhadap kemacetan, mahasiswa mengembangkan strategi atau solusi agar tetap bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Strategi ini ditunjukkan melalui 2 pendekatan. Yang pertama, datang lebih cepat. Mahasiswa mengantisipasi kemacetan dengan berangkat lebih awal agar tetap dapat tiba tepat waktu. Yang kedua, mencari jalan alternatif lain atau rute lain. Nah, mahasiswa mencoba menghindari kemacetan dengan memilih rute yang lebih lancar atau kurang padat. Rasa kekeluargaan dan kebersamaan itu sangat-sangat terasa ya saat mengerjakan tugas ini karena tugas ini berkelompok. Terus untuk pesannya terhadap teman-teman semua untuk kedepannya lebih aktif lagi, lebih rajin lagi, lebih berkontribusi dalam mengerjakan tugas-tugas yang sudah dibagi. Jadi pesan saya untuk kelompok ini tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas ya, karena namanya tugas kelompok harus tetap bersama-sama dalam pengerjaannya. Dan untuk kesan saya sangat senang diterima di kelompok ini dan saya sangat senang bekerja sama dalam kelompok ini, yang mana kelompok ini sangat aktif dan saling berbagi tugas dengan cukup adil. Pertama, meningkatkan kerjasama antar anggota, kemudian menghargai berbagai pendapat, kemudian bersama-sama mencari solusi mengenai masalah yang ada. Kemudian kesannya itu
proyek ini dikerjakan berkelompok, jadi kebersamaannya terasa banget untuk pesan saya. Karena berkelompok itu untuk saling menjaga kebersamaan dan tetap mendukung satu sama lain untuk menuju proyek ini. Saya bahagia bisa membuat proyek ini. Namun ada kesulitan dan senang yang telah kami lewati bersama. Jadi pesan saya, semoga kedepannya kelompok ini bisa menjadi lebih baik. Saya merasa bahwa kerja sama tim itu sangat dibutuhkan dalam proyek kelompok. Pesannya diharapkan kedepannya agar lebih kompak dalam tim. Kami mengerjakan bahasa Indonesia, rasanya itu baik karena teman-teman juga membantu kami untuk mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Untuk pesannya sendiri yaitu semangat. Sangat asik dan menyenangkan karena kelompok saya sangat berkontribusi dalam mengerjakan tugas ini, dan pesannya untuk para mahasiswa tetap semangat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Daniel Wasilah dari Prodi Pendidikan Geografi Angkatan 2023. Hendra Modesta, saya mahasiswa Angkatan 2023 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Saya Diana Sarkis dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 2023. Saya Muhammad Haikal dari Prodi Pendidikan IPS. Saya Frans dari Prodi D3 Perpustakaan Angkatan 2024. Saya Novia dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023. Saya Lia Uma dari Program Studi Hukum. Saya Veronica Dinara dari Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin. Menurut saya sangat mempengaruhi manajemen waktu saya. Kalau kemacetan itu bisa mengakibatkan keterlambatan saya datang ke kampus, dan itu juga mengakibatkan makan waktu saya yang berharga. Ini juga tinggal di Selat Panjang, jadi pasti melewati banyak itu lampu merah, ada banyak sekali, dan juga melewati tol. Jadi kemacetan itu sangat-sangat mengganggu saya sebagai mahasiswa, apalagi saat kita ingin cepat gitu ya, pengen cepat tapi ada lampu merah, ada macet ataupun lain sebagainya. Jadi menurut saya itu sangat mengganggu, apalagi kalau misalkan di jam-jam sore ataupun jam 7 pagi itu sangat macet. Berpengaruh banyak, kemacetan lalu lintas yang terjadi di situ itu sangat kerap terjadi, dan itu mempengaruhi saya dalam manajemen waktu, dikarenakan kemacetan menghalangi jalan saya yang semulanya saya ingin cepat, target saya on point, tepat waktu, menjadi lebih lama untuk saya menempuh waktu yang saya inginkan. Tentu kemacetan ini seperti yang kita ketahui merupakan masalah serius yang tentunya akibat dari kemacetan tersebut manajemen yang sudah kita atur ini terutama waktu otomatis akan berantakan. Kemacetan itu sangat berpengaruh untuk saya sebagai mahasiswa karena yang pertama bisa membuat terlambat pergi ke kampus dan bisa membuat terlambat pulang dari kampus. Menurut saya sangat mempengaruhi ya, karena itu sangat menyita waktu saya di kemacetan. Pengaruh sangat besar sih ya, apalagi misalnya kalau ada kelas pagi gitu ya. Saya jadi harus bangun pagi-pagi banget supaya nanti kalau di jalan macet saya nggak telat gitu. Untuk mengatasi macet itu saya biasa bangun pagi, bangun lebih awal. Jadi itu bisa mempersiapkan untuk pergi ke kampus tuh lebih awal. Jadi biar tidak terkena macet. Walaupun terkena pun nanti waktunya masih panjang. Mungkin dari kayak melewati jalan pintas ataupun dengan bersiap-siap lebih awal agar tepat waktu ke sekolah. Mungkin kita bisa lebih awal ya untuk perginya, mengestimasikan waktu lebih awal supaya kita sampai di kampus itu tidak telat. Saya akan berangkat lebih awal dari estimasi waktu yang saya rencanakan untuk mengantisipasi apabila terjadi kemacetan di jalur yang akan saya tempuh. Dan strategi kedua, saya mempercepat mobilitas saya dalam mengendarai kendaraan saya, entah itu dengan menyalip motor atau mobil-mobil yang ada. Mengatasi namanya kemacetan tentu saja tidak bisa menggunakan satu solusi saja, tentunya memerlukan kolaborasi terutama dari pemerintah dan juga swasta. Namun sebagai seorang mahasiswa, kita ini tidak bisa mengatasi hal tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan antisipasi, yang dimana pergi lebih awal daripada jadwal yang ditentukan. Pertama yaitu pergi lebih awal, yang kedua yaitu mencari jalan alternatif yang lain yang dimana tidak ada kemacetan. Datang lebih awal kalau misalnya ingin kuliah, lalu mencari jalan pintas. Pertama ya saya malam-malamnya tuh
sebelum berangkat saya siapkan barang-barangnya dulu biar pagi-paginya itu bisa lebih cepat lah siapnya. Terus yang kedua saya nyari di Google Map misalnya, kita pilih route yang nggak banyak orang lewatin biar kayak cepat datang aja gitu. Nama saya Frans dari grup. Jadi namanya siapa dan dari prodi mana? Sip! Itu menuju ke kampus itu. Action! Tanya loh. Jadi tanya dulu. Ini namanya siapa dan dari prodi mana? Yang ketawa Manil.